di surga, Allah yang senantiasa meliputi kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa atas kasih dan rahmat-Mu di dalam kebenaran Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami dalam Kudus-Mu yang suci, supaya hati kami diperbaharui setiap hari, diperbaharui dalam pertobatan, diperbaharui dalam kehidupan, dan membersihkan diri dari semua kejahatan dunia ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore ini terambil dari 2 Tawaris 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 12 dengan perikop kunjungan Ratu Negeri Sheba. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja 10 ayat 1 hingga 13 yang berbunyi demikian. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan lihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan padaku. Kau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Elohimmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tatanya sebagai raja untuk Tuhan Elohimmu, karena Elohimmu mengasihi orang Israel. Maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah ada lagi rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang bawa emas dari Ofir membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Demikianlah kekayaan Salomo, saudara-saudara, luar biasa kaya, saudara, karena dia diberi hikmat Tuhan dan diberkati dalam kekayaan. Demikian kita harapan yang punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh kepadanya dan tidak berpaling menyimpang ke kiri ke kanan, maka kita tidak akan jatuh. Tetapi dalam soal penyembahan kita harus tetap setia, karena Tuhan selalu akan menjaga melihara kita. Dan kita harus selalu setia kepadanya dan bertobat. Bapa di surga, biarlah hikmat Salomo juga terjadi atas kami orang-orang percaya. Hikmat yang kau berikan kepada kami untuk dapat mengerti memahami firman-Mu, karena kami butuh firman yang hidup, terutama Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena Yesus sendiri sudah berkata, Dia dan Bapa adalah satu. Karena itu setiap orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, berarti sudah mengenal Bapa Sang Pencipta. Yang melalui firman-Nya Sang Bapa, yaitu Yesus Kristus, kami telah ada dan jadi di dunia ini, sehingga kami tidak ragu dan tidak akan tergoyahkan oleh doktrin-doktrin atau ajaran apapun, sehingga kami beroleh kasih karunia-Mu untuk hidup di dalam terang Roh Kudus-Mu yang menyinari kami dan pertobatan setiap hari, menyinari kami dengan terang-Mu yang ilahi, dan kami akan selalu menjaga bait suci tubuh kami ini dalam kebaikan Tuhan selalu, dan mendengarkan pembacaan firman setiap hari supaya kami tetap lurus di jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya.
atas kasih sayang-Mu kepada kami yang percaya dan mengenal Engkau secara pribadi. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan terombang-ambing, percaya kepada Yesus, saudara. Jangan dengar doktrin-doktrin atau penyimpangan-penyimpangan, penghujatan-penghujatan orang. Tetaplah kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah roti hidup itu sendiri. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum dalam kebinasaan, tetapi akan diselamatkan. Karena kita butuh Yesus. Semua orang butuh Yesus, tetapi orang yang tidak butuh Yesus itu orang sombong, saudara. Jadi nantinya dia sendiri yang akan mencari. Jadi berbagilah setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus. God bless you all. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa subscribe ya guys. God bless.